Ya, dan untuk mengetahui kegiatan sosial apa saja yang telah dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI, kita telah terhubung dengan Bapak Chandra Yap selaku Wasekjen INTI. Selamat pagi Pak Chandra. Pagi. Apa kabar Pak? Halo, selamat pagi. Ya, Pagi selamat Pak, apa pagi. kabar? Oke, Pak Chandra, ini apa saja yang sudah INTI lakukan untuk membantu meringankan beban mereka yang terdampak pandemi COVID-19 saat ini? Ya, terima kasih. Jadi memang sejak awal COVID ini merebak, bahkan mulai dari Wuhan dan Tiongkok, kami sudah melakukan beberapa langkah. Karena waktu itu kami mengirimkan 70 anak Indonesia untuk mendapatkan beasiswa gratis kuliah di sana. Kami membantu memastikan kesehatan mereka dan juga mengajak bagaimana ikut mengawal kepulangan mereka dari Wuhan ke Indonesia. Cuman setelah itu kami berpikir juga sepertinya akan terjadi sesuatu juga di Indonesia. Jadi kami mulai melakukan beberapa langkah inisiatif dan antisipatif, diantaranya melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Waktu itu kami di Tangerang dan di Bogor, kami membagikan masker, memberikan bagaimana nanti kalau terjadi sesuatu yang ini akan berdampak banyak untuk Indonesia, kami memberikan penyuluhan kepada mereka. Nah setelah itu, setelah ternyata benar terjadi, kami langsung berkoordinasi dengan waktu itu dengan Kepala BNPB, Pak Doni Monardo, tanggal 17 Maret, kami meminta arahan dari beliau, bagaimana apa yang harus kita lakukan, ternyata beliau menyambut baik. Nah, semenjak hari itu kami mulai menyalurkan ribuan, bahkan kalau bisa dibilang ratusan ribu APD, masker, baju, hand sanitizer, berbagai macam kami salurkan ke berbagai rumah sakit, khususnya ke rumah sakit rujukan penanganan COVID ini. Tapi memang pengurus inti dari ujung Sumatera sampai ujung Indonesia lain ikut bekerja sama membantu menyalurkan ini. Tapi kami melihat setelah memasuki awal periode bulan Ramadan, ternyata yang terdampak dampak ekonomi yang lebih besar dibanding dampak ininya. Jadi kami mulai membagikan sembako. Seperti yang tadi kita lihat kepada pemerintah Kabupaten Bogor, kami menyalurkan 1.000 paket sembako. Tapi di daerah lain pun sama, hampir semua pengurus daerah inti membantu masyarakat yang terdampak melalui berbagai institusi, ada juga menyalurkan langsung ke masyarakat. Baik, jadi memang karena melihat dampaknya semakin meluas dan juga semakin melebar gitu ya kemana-mana, mulai dari tadinya hanya ke tenaga medis akhirnya ke masyarakat. Nah, sasaran dari bantuan ini saat melihat kondisi akhirnya yang terdampak juga sosial dan ekonomi dari INTI sendiri. Betul. Sasaran dan target bantuan ini mau kemana Pak? Yang pertama pekerja harian yang terdampak langsung ya secara ekonomi. Kebetulan kami mempunyai beberapa jaringan di masyarakat, bagaimana yang sering berinteraksi langsung, bagaimana mendengarkan keluhan mereka berkurang penghasilannya secara drastis. Jadi ada beberapa yang kami salurkan langsung karena memang kami punya jaringan yang bagus sampai ke level RT dan RW. Tapi ada beberapa daerah yang memang kami membutuhkan bantuan dari berbagai komunitas, institusi pemerintah, TNI Polri. Jadi kami bekerja sama. Pada prinsipnya kami bantu mereka yang membutuhkan, yang terasa sekali, maksudnya yang memang kalau hari ini nggak kerja mereka nggak bisa makan. Oke, Pak Chandra, ini apakah kemudian melibatkan juga teman-teman komunitas atau dari organisasi lain untuk ikut membantu mereka yang membutuhkan, ataukah hanya di level seperti RT, RW, dan ke depan ada proyek apa lagi? Ya, yang kami rangkul pertama kali waktu itu Gus Durian lah, karena memang mereka punya jaringan yang cukup luas. Terus kami dengan teman-teman Muhammadiyah juga, MUI, dengan teman-teman lintas agama, hampir semuanya kita bekerja sama. Karena kami tahu kemampuan kami juga terbatas untuk melakukan langsung. Mereka kan ingin memang terjun langsung di masyarakat. Tapi lebih banyak ke pemerintahan, karena kami yakin mereka punya data yang lebih valid. Mereka punya koordinasi yang cukup bagus. Oke, berarti apakah kemudian nanti dari teman-teman Gus Durian, Muhammadiyah, dan pemerintahan tadi juga ada proyek ke depan yang akan dilakukan kerja bareng dengan teman-teman tersebut? Oh, masih berjalan sampai hari ini. Sampai terakhir belum Lebaran kami waktu itu melakukan baksos, pembagian sembako serentak se-Indonesia, dan memang melibatkan teman-teman itu, karena mereka kan juga, mereka tahu apa yang terjadi di lapangan, mereka tahu apa yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Ke depan tentu kami akan melakukan lagi. Terakhir kami melakukan dengan teman-teman pemuda Pancasila, karena itu menyalurkan 2.000 paket sembako, dan setelah ini mungkin akan ada lagi paket-paket bantuan kepada masyarakat. Ya, jadi masih terus berjalan ya. Mungkin ini terakhir, ada tidak pengalaman yang sangat berkesan selama turun ke lapangan memberikan bantuan kepada masyarakat, Pak?
Oh ya, jadi memang waktu itu ketika kami memberikan bantuan langsung, ternyata masih banyak masyarakat di bawah ini yang kurang mengerti apa itu COVID, apa itu corona. Mereka hanya merasa mereka terganggu secara ekonomi. Maka saya berharap kepada teman-teman yang turun lapangan, selain memberikan bantuan, juga memberikan penyuluhan, edukasi bagaimana supaya bisa melewati pandemi ini secara penuh kesadaran bahwa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang Indonesia maupun yang ada di dunia ini. Ya, ini adalah derita bersama, jadi jangan berpikir bahwa ini derita sebagian orang. Betul. Ya, terima kasih Pak Chandra Yap selaku Wasekjen Perhimpunan Inti. Salam untuk teman-teman di Inti dan sukses terus untuk program-programnya ke depan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Chandra. Terima kasih, pagi. Terima kasih.